Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi drama, teori dan praktik pementasan. Nah, saya akan menjelaskan dari bab 3, yaitu sejarah pementasan lakon. Nah, pada sejarah pementasan lakon ini dibagi beberapa zaman serta abad. Yang pertama itu zaman purba. Nah, pada zaman purba ini, menurut Amir 1990, drama ini merupakan lakon nyata tentang kehidupan yang bersumber dari tradisi, kebiasaan, serta budaya yang berkaitan dengan ritual dari masyarakat tersebut. Kemudian para aktor siapa saja yang terlibat dalam pementasan yang dilakukan pada drama ini yaitu secara spontan. Kemudian tujuan dari pementasan ini yaitu untuk menghibur masyarakat sehabis melakukan pekerjaan keras. Kemudian setting dari pementasan drama ini yaitu di alam terbuka dan biasanya di seputaran api unggun. Dan penontonnya bebas berinteraksi baik sebagai aktor maupun pemusik. Kemudian kostumnya biasanya yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu zaman Yunani. Nah, drama pada masa itu didahului oleh pemberian korban, baik itu berupa domba maupun lembu kepada Dionysus. Nah, biasanya pada saat pemberian korban itu dilakukan nyanyian yang dinamakan tragedi. Dan dalam perkembangannya, Dionysus ini digambarkan sebagai manusia yang dipuja sebagai dewa kesuburan. Kemudian, biasanya drama pada zaman Yunani ini dikenal sebagai drama 5 babak, yaitu tragedi raja dan kepahlawanan. Dan pementasannya pun sudah dilaksanakan dalam gedung teater. Kemudian yang ketiga yaitu zaman Romawi. Nah, pada masa itu sudah muncul pertunjukan yang mengerikan dengan kostum dan setting yang mewah dan melanjutkan tragedi dari Yunani. Pada saat itu mula-mulanya bersifat religius, kemudian mengarah pada pertunjukan adu kekuatan. Kemudian dramanya merupakan tradisi yang diselenggarakan secara rutin untuk mempertunjukkan kebesaran Roma. Kemudian ada zaman pertengahan. Nah, pada zaman ini sudah muncul genre drama keagamaan seperti drama gereja abad 11 sampai 16. Kemudian ada drama non klasik yang biasanya aturannya tidak seketat drama klasik, baik itu dari sudut keutuhan, waktu dan tempat. Kemudian pada masa ini mulai lahir drama-drama nasional. Pementasannya terbuka dengan panggung khusus, penyutradaraannya juga sudah berkembang. Naskahnya pun yang ditulis pada masa itu sudah bersifat puitis, agak bebas dalam penyusunan naskahnya dan kurang mengikuti hukum-hukum dalam drama berkait keutuhan tempat dan waktu. Kemudian ada abad ke-19. Nah, pada abad ini lahirnya gaya penulisan naturalisme dan realisme. Materinya pun berupa problem sosial dan psikologis. Nah, realisme ini terbagi dalam realisme sosial dan psikologis. Dan realisme sosial materi berkaitan dengan persoalan rakyat jelata seperti petani, pelaut, buruh dan sebagainya dengan akting wajar seperti dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam realisme psikologis, aktingnya mengacu pada unsur kejiwaan serta memanfaatkan penekanan intonasi kata kalimat dan berlambang-lambang. Kemudian selain gaya naturalis dan realis, pada masa ini munculnya aliran ekspresionis. Kemudian gayanya berpengaruh pada realisme namun bersifat sangat ekstrim. Kemudian pementasannya bersifat chaos dan kehampaan.
Ciri-ciri drama pada masa itu yaitu melakukan pergantian dengan cepat, memanfaatkan pentas ekstrim, dan fragmen yang filmis atau meniru gaya film. Dan pengaruh kuat dalam drama ini menginspirasi penulis Indonesia melakukan protes sosial seperti Marsinah Menggugat, kemudian Turminasang Mucikari, dan Semar Gugat. Kemudian ada abad 20. Nah, pada abad ini teater realis sudah berkembang dan munculnya penulisan teks dan adanya kebebasan bereksperimentasi. Dan pada masa ini muncul organisasi-organisasi teater. Kemudian terdapat 4 aliran besar yang dipengaruhi oleh gaya atau aliran terdahulu. Nah, aliran ini antara lain yaitu ekspresionis, realis, romantik, dan absurd. Dan kemudian teknik penyudaraannya sudah agak longgar dan cenderung tidak baku. Dan aliran yang dominan pada abad ini yaitu aliran absurd daripada aliran realis dan ekspresionis. Kemudian ada perkembangan drama di Indonesia. Nah, drama Indonesia yang modern ini tidak lepas dari proses akulturasi, maksudnya drama-drama barat dan teater timur dalam drama Indonesia, baik isi cerita dan cara penggarapannya. Kemudian ada beberapa garis besar perkembangan drama di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masuknya drama-drama barat seperti komedi dan opera dan wayang. Kemudian yang kedua itu pada tahun 1923 sampai 1928 yaitu munculnya drama cerita-cerita Minangkabau. Kemudian yang ketiga ada pada tahun 1925. Nah, pada masa ini populernya itu Miss Ribut. Kemudian yang keempat yaitu tahun 1926 sampai 1935 yaitu masa panggung Dardanella. Kemudian yang kelima yaitu pada tahun 1937 sampai 1940. Nah, drama pada tahun ini mengalami penurunan dan pindah ke film. Kemudian ada pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, pada zaman ini Jepang mengalami masa keemasan karena sebagai alat propaganda Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau PD2. Kemudian yang ketujuh yaitu pada tahun 1945 sampai 1948. Nah, pada masa ini merupakan masa revolusi. Kegiatan kesenian menurun karena rakyat Indonesia disibukkan oleh perang mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedelapan yaitu pada tahun 1950 kelompok atau grup mahasiswa muncul dalam relasi karya Utuy tentang Utuy Tatang Sontani, Motinggo Busye, dan Irjomulyo dan lain-lain. Kemudian yang ke-9 yaitu pada tahun 1959. Dan pada tahun 1959 ini munculnya drama-drama heroik. Kemudian yang ke-10 yaitu pada tahun 1964 sampai 1965.
Nah, pada tahun ini ada Study Club Teater Bandung, ada Drama Politik Study Group Teater atau Rendra, kemudian ada Klub Teater atau Jimlim, kemudian ada Arena atau Emil Sanosa, dan lain-lain. Yang ke-11 yaitu pada tahun 1970. Nah, pada tahun ini muncul bangkitnya Bengkel Teater Rendra, kemudian ada teater kecil Arifin Jenor, kemudian ada teater populer Teguh Karya. Kemudian yang ke-12 yaitu pada tahun 1973. Pada tahun ini teater eksperimen, kemudian ada teater dinasti dan teater alam. Yang ke-13 yaitu ada pada tahun 1974 sampai tahun 2000. Nah, pada tahun ini adanya teater kampus seperti teater Gajah Mada, studi sastra dan teater, kemudian ada teater Lobby 2 dan lain-lain. Kemudian ada komunitas teater seperti Jabrik, Garasi, Gandrik, teater Garasi, kemudian ada di Yogyakarta teater Melarat di Malang, dan ada teater di sebagian kota seperti Surabaya, Solo, Malang, Bandung, Denpasar, Makassar, Padang, dan kota-kota lainnya. Dan yang terakhir ke-14 yaitu tahun 2000-an sampai sekarang. Nah, pada tahun ini munculnya bengkel teater dan penulisan naskah dan drama yang difasilitasi oleh Balai Bahasa, dan munculnya kelompok drama remaja di berbagai sekolah, dan adanya festival teater yang diselenggarakan oleh komunitas kampus, sekolah, dan masyarakat.